Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf semuanya, yang terhormat semua yang hadir di sini, terima kasih. Ada Pak Rektor ini, ada Pak Rektor, ada guru saya, dan guru baru saya, Pak Papai. Tadi sudah ngasih beberapa ilmu ke saya yang luar biasa. Soulmate saya dan kawan-kawan yang lain. Itu ada teman saya dari Aceh, baru ketemu kemarin, terakhir ketemunya di Korea. Keren. Begini, latar belakangnya dulu. Kenapa kok dibawa ke sini? Kok dibawa ke desa ini? Latar belakangnya dulu. Jadi Pak Wafi nelpon teman-teman dari GTK dan teman-teman kasih akan dibawa ke MTSN Sumber Bungur. Itu latar belakangnya. Berapa orang? Banyak. Saya jawab, jangan dibawa semua kalau ke Sumber Bungur. Anggaran negara habis karena itu nanti. Nah, itu latar belakangnya. Yudahlah bawa ke rumah aja kalau mau gitu. Ya, tapi dibatasi 25 lah. Udah apa-apa, 25 untuk banyak gitu katanya Pak Wafi. Nanti tak siapkan insyaallah. Ada sedikit souvenir lah untuk dari kita, karena kita sini kota batik. Nanti insya Allah Pak Wafi yang ngasih, nggak tahu dapat semua apa enggak gitu. Kemudian yang kedua, kenapa kok ditaruh di sini? Sebenarnya rumah saya bukan di sini, di belakang ini. Jadi lewat depan masjid itu lurus. Jadi di situ rumah di madrasah yang lama ada di situ, asrama ada di situ semua. Tapi ini yang baru. Ini baru 1 tahun. Kerjanya 1 tahun, bukan SBSN, bukan dana dari pemerintah, bukan dari siapa-siapa, tapi karena Allah kaya. Jadi ketika kita mulai bangun, ini ketua yayasannya, saudara kembar saya, dan ketika bangun ini sebagai satu tahaddus bin ni'mah. Jadi makanya kita undang semuanya ke sini makan bersama gitu. Karena kalau cari dana madrasah itu untuk bangun 6 lokal di Madura, itu 10 tahun belum tentu selesai satu. Tapi ini dalam 1 tahun sudah hampir rampung. Keramik granitnya 1 orang yang nanggung. Atas plafon lantai 1, 2, 3 1 orang yang nanggung. Atap di atas sama genteng maunya dikasih galvalum, tapi orang yang donatur itu pakai genteng keramik. 1 orang yang nanggung. Jadi luasnya ini sekitar 17 kali 30. Di luar nalar manusia. Ongkos tukang 1 orang. Sudah 1 tahun. Tukangnya 35 setiap hari. 1 tahun. Jadi artinya di luar nalar akal manusia. Jadi kalau kita hanya selalu menggunakan akal, Bapak tadi. Jadi kalau kita selalu menggunakan akal dan kita selalu menggunakan kehidupan di dunia tanpa mengenyampingkan hal-hal yang di akhirat, maka mungkin bangunan ini tidak akan pernah terjadi. Belum lagi yang ditempati tanahnya. Tanah ini milik orang lain. Tapi menjadi dibuat seperti ini, orang Malang yang nyumbang, Pak Dirjo. Orang Malang. Iya, masih masuk. Jadi ini orang Malang yang ini lahan ini sekitar luasnya sekitar 3.500 kurang lebih, hanya dihargai dengan 115. Ya jangan dihitung lah karena masuk pelosok kan. 115. Itu pun kita tidak dengan dana kita sendiri, tapi langsung saya lagi 1.600. Itu artinya kalau sudah dipermudah oleh Allah maka tidak ada yang sulit. Komunikasi dengan kepala desa, minta jalan agar dilebari. Itu ternyata bukan hanya dilebarin 2 meter tapi 12 meter. Bukan mulai dari masuk. Kalau mulai dari masuk itu terdiri dari 3 desa, agak kesulitan gitu. Tapi ketika masuk ke sini di sebelah selatan kita itu langsung sekitar 12 meteran sama kepala desa. Itu artinya bagian dari bagaimana tahaddus bin ni'mah kita. Sehingga kami juga di madrasah bersama-sama teman-teman juga berorientasi tidak hanya pada akhirat. Kami yakin bahwa yang kaya itu Allah,
Yang kaya bukan pemerintah, tapi yang kaya itu Allah. Ini faktanya. Kita tak tidak ngeluarin apa-apa. Kita tidak ngeluarin apa-apa. Tapi kita hanya, ya ini faktanya. Sampai saat ini masih bekerja. Itu artinya. Sampai selesai. Semoga bisa hadir, bisa nyampe lagi ke sini tahun depan sudah selesai semua. Insya Allah ini akan diresmikan 3 bulan lagi. Peresmiannya akan diresmikan oleh cucu dari Kiai Mudrikah ini. Siapa cucu dari Kiai Mudrikah? Kiai Zuhri Mun'im, pengasuh pondok pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo. Zuhri Zaini ya, Zuhri Zaini. Karena Kiai Mudrikah itu punya putra Kiai Mun'im itu punya putra Kiai Zaini itu punya putra Kiai Zuhri, Kiai Wahid. Makanya Kiai Mudrikah kita ambil karena memang beliau asli di tempat ini. Termasuk Kiai Haji As'ad Samsul Arifin itu di sebelah masjid itu. Itu pondok pesantrennya dulu Kiai As'ad Samsul Arifin di situ. Tapi sesaudara dengan Kiai Mudrikah. Ummi beliau Nyai Nursari itu punya putri Kiai Syamsul Arifin, punya putra Kiai Syamsul Arifin. Kiai Syamsul Arifin punya putra Kiai As'ad yang sekarang terus ke bawah. Berawal dari tempat ini. Nah, oleh karenanya Pak Wafi minta doa agar kita yang ada di sini itu bisa melanjutkan amanah perjuangan dari para sesepuh kita. Dan alhamdulillah ini sudah ditempati iklan tasmi Al-Quran 2 kali selama bulan Ramadan, sudah 2 kali. Jadi ada yang sudah 5 juz untuk anak usia kelas 1, 2, 3. Ada yang munaqashah khusus tajwid dan tahsinul qiraah karena kita fokus di situ. Semuanya sudah menggunakan Smart TV Pak, Bapak ini. Alhamdulillah. Dan Smart TV-nya pun tidak beli sendiri Pak, dikasih orang. Jadi serba donatur semua. Saya kira itu, mohon doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa jami'i abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa khawalina khalatina wa asatitina wa asatidatina wa limasyikhina wa man asana wa hablina wa naquna alaina wa man awsana bil fatihah thumma nadhurati arwah jami'a walihi ta'ala wa jami'i salihin wal ulama wa syuhada kafatan aina kanu bi mashariki al-ardi lama wa biha fi bari wa bariha syaulillahi lana wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بقصى الغايات من جميع الخيرات في رحمتك وبعد من اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الأنبياء والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد ذي الوحيد وصل وسلم على سيدنا محمد في المعين إلى يوم الدين اللهم يا حميد يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بالآل وبطاعتك ما صدق وفضلك من زاد اللهم اجعل هذا المجلس مجلسا مباركا انتظاما إلى يوم القيامة اللهم اجعل هذه الجماعة جماعة منفعة في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة بالأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين دعواهم يا سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين بأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oh iya, ada titipan pesan dari Pak Wafi. Pak Wafi ini masih famili saya, dibawa ke sini karena saya masih kerabat Pak Wafi.
Kalau saya malu berarti Pak Wofi malu gitu, artinya gitu maksudnya. Jadi karena kita ingin sama-sama melayani, ketika ada orang Jakarta datang ke sini, ada orang Surabaya datang ke sini, jadi kita sama-sama melayani atas nama orang Pamekasan. Tanya pada Sohibul Bait, ini sesungguhnya kedepannya ini untuk apa? Sambil ngecek. Ya, sambil nunggu Pak Mawardi. Bismillahirrahmanirrahim. Bangunan lantai 1 ini untuk tempat pembelajaran, insya Allah basisnya adalah digital, pembelajaran digital semua. Saya sudah, adik saya mungkin belum tahu kalau saya sudah pesan lagi Smart TV untuk pembelajaran, karena mulai bulan Syawal ini kami akan membuka kelas robotik dan kelas multimedia untuk penghafal Al-Quran. Target kami di sini adalah pendidikan dunia formal. Makanya kemudian ini ada orang Kemenak Pamekasan saya undang, ini Pak Kiai, entah di mana posisinya, tapi ini yang banyak membantu saya. Kemudian juga ada Pak Rektor baru. Harapan saya sebetulnya adalah ada pikiran-pikiran menarik, pikiran-pikiran baru untuk mengkolaborasikan antara pendidikan klasik pesantren dengan pendidikan modern. Maskot kita, saya tidak menamakan diri pondok pesantren langsung padepokan, karena maskotnya adalah yang kita bawa, ayo ngaji kehidupan. Walaupun sempat dikritik sama Pak Rektor nanti ini, sempat dikritik saya karena ngaji kehidupan itu adalah tidak implementatif. Walaupun di pikiran saya itu lebih kepada applied science. Fisika boleh dikembangkan, tetapi pada tataran aplikasi. Bagaimana mengkolaborasikan antara pendidikan klasik dan seterusnya. Ini lantai 1. Jangan terlalu banyak. Berapa kelas? Saya hanya minta maksimal 15 orang dan saya gratiskan dengan fasilitas lengkap. Insya Allah bulan Juli Agustus ini pembelajaran sudah menggunakan tab semua, kemudian didampingi dengan laptop, kemudian ada Smart TV, kemudian kami kontrak, guru-guru yang ngajar itu kami kontrak. Mungkin akan berbeda dengan tempat lain. Kalau tempat lain fisika itu dikasih jam, dikasih JPL, tetapi kami di sini rencananya misalnya, oh ini matematika, mulai jam 7 sampai jam 1 matematika. Tapi harus ada target, harus punya modul. Kalau nggak berhasil dalam 1 semester, ya harus siap-siap gurunya harus dikeluarkan. Kemudian begitu juga dengan IPS dan seterusnya. Tapi siang harinya jam 1 mau tidak mau jam 1 sampai jam 2 sudah harus murojaah. Dan seterusnya sampai jam 9 malam. Insya Allah seperti itu akan ada kolaborasi. Yang paling penting bagi kami adalah masukan sebetulnya. Karena bangunan ini insya Allah 3 bulan lagi harus, mau tidak mau harus selesai. Kami ditantang oleh masyarakat sekitar. Karena tanggal 17 Juli ini harus ada peresmian. Jam 9-nya ini haul Bani Mutrika, kemudian siang harinya katanya permainan anak-anak, malam harinya jamiah sholawat sekitar 3.000 jamaah. Itu di tanggal 17 Juli. Lantai 2-nya ini sebetulnya belum selesai, tinggal separuh. Ada meeting room, kemudian perpustakaan. Ini orang yang saya undang sengaja karena ini adalah akan membuat perpustakaan di Padepokan ini berbeda mungkin, karena ini kolaborasinya dengan, mau saya sebut, Indra Jipiliangan, Fadlizon dan seterusnya. Jadi perpustakaan kita ini adalah perpustakaan klasik nanti yang tidak dimiliki oleh perpustakaan insya Allah di Jawa Timur nggak akan ada. Gambaran saya seperti itu. Kemudian laboratorium juga kami lengkapi di atas. Di lantai 2, lantai 3-nya adalah ruang pertemuan. Mohon berkenan mungkin 3 bulan, setelah 3 bulan boleh hari ini Bapak dan Ibu jalannya luar biasa. Karena memang selalu saya bilang kepala desanya enggak ada, Pak Camatnya enggak ada, Bupatinya enggak ada, selalu saya bilang begitu. Kenapa? Karena sudah bertahun-tahun, sekitar 7 tahunan kalau enggak salah, sudah tidak lagi akses jalan masuk pendidikan ini. Kemudian kolaborasi itu antara lain apa? Ini ada sungai, di depan ini ada sungai melingkar, tapi kami akan buat budidaya ikan nanti.
Siapapun yang terlibat di situ mau mancing ya silahkan aja mancing. Ya kalau tamu-tamu kayak gini jelas nggak perlu mancing, tetapi diambilkan kemudian kan begitu seperti itu. Ya, jadi ada taman rekreasi dan seterusnya, termasuk pengembangan applied science-nya itu yang paling penting. Harapan saya setelah makan malam nanti ada dari Kak Wafi atau dari teman-teman Kementerian Agama maupun dari Pak Rektor ada masukan bagi kami apa sih yang mungkin bisa kami lakukan. Insya Allah saya jamin hari malam ini saya bilang insya Allah saya tidak cari proyek, insya Allah begitu. Mudah-mudahan kami sekeluarga kuat untuk membiayai itu dan sampai hari ini sudah sekitar 5 tahunan siswa kami yang usia madrasah ibtidaiyah ada sekitar 125, kemudian yang saya SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi ada sekitar 65 orang. Kita gratiskan mulai dari seragam kemudian sampai pada materi-materi ajar semua digratiskan. Dari mana kalau ditanya? Dari donatur. Memang kalau dihitung 1 tambah 1 nggak akan pernah muncul 2 kalau logika yang dipakai. Kami tidak pakai logika. Kami selalu menunggu setelah jam 12 malam, selalu kami tunggu. Artinya saya di sini Pak, selalu di sini jam 11, jam 12, jam 1 terlalu sering di sini. Untuk apa? Untuk melihat menikmati bangunan sendirian. Karena masih apa? Karena masih baru. Cat ini kalau ditanya kok begini catnya, kok afiliasinya kok kayak bukan Kementerian Agama. Memang karena ini afiliasinya ke BSI. Bayangan saya kalau bank syariah satu-satunya di Indonesia itu adalah BSI, maka kami berpikir di sini yang paling banyak duit itu ya di bank. Artinya di sini nanti akan menghasilkan orang-orang yang tidak pengangguran lah. Karena rencananya di pintu masuk itu ada lokasi sekitar 3.500-an Pak. Kami insya Allah mohon doanya mau dikasih sekitar 1,9 M. Sedang negosiasi, mudah-mudahan dikasih dan di situ BLK. Ini nanti beliaunya juga yang akan membantu untuk pengurusan izin BLK-nya. Artinya apa? Kalau ada Padepokan Kiai Mudrika Kembang Kuning mengajukan PDF ke Jakarta, dilihat aja dulu seperti apa modelnya. Kalau memang oke, insya Allah kami akan melanjutkan. Jangan terlalu banyak karena khawatir yang di dalam itu abaikan. Setelah ini kita sharing lagi. Intinya Kak Wafi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harapannya apalagi pengalaman di luar itu penting bagi kami untuk mengembangkan walaupun di pelosok desa. Tapi tidak boleh lama-lama juga karena masih ada sesi malam kemudian Pak Direktur juga mau ngisi. Oh, iya Pak.